Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelviana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goa dari SD Negeri Senter Mawang. Pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Sumarni. Silakan memperkenalkan diri, Ibu. Saya Sumarni STMPD dari kelas 4A. Kami mengajar di SDN Senter Mawang. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sumarni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum supervisi kelas. Jadi adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan praobservasi ini sebagai persiapan sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran? Baik. Tentunya di dalam proses pembelajaran nanti ada beberapa tujuan yang saya capai. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, memahami apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, mengaitkan antara fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan bisa mempertahankan diri serta berkembang biak. Seperti itu. Jadi Ibu akan mengidentifikasi bagian tumbuhan, memahami fungsi tumbuhan dan mengaitkannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Tentunya di pengembangan ini kita akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengembangkan bagaimana pengetahuan dan keterampilan peserta didik, di mana pengetahuannya itu akan mengetahui bagaimana apa-apa saja bagian tubuh tumbuhan itu dan fungsinya. Setelah itu anak akan mengetahui dan memahami bagaimana fungsi dan tujuan dari tubuh tumbuhan ini mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau terkait dengan keterampilannya, anak-anak akan diberikan keterampilan untuk mewarnai, mungkin bentuk akar warnanya apa, daun, buah, seperti itu. Baik, dari yang Ibu paparkan berarti area pengembangannya itu dari pengetahuan dengan keterampilannya secara berdiferensiasi. Baik, kemudian rancangan Ibu pada proses pembelajaran ini seperti apa? Mungkin seperti strateginya apa, medianya apa, dan model atau metode yang digunakan itu bagaimana? Baik, strategi saya di dalam proses pembelajaran nanti akan memberikan model pembelajaran make and match, ya, make and match. Jadi model pembelajarannya make and match, tentunya medianya nanti ada gambar-gambar dari bagian tubuh-tumbuhan itu, kemudian dibagikan kepada peserta didik bagian tubuh-tumbuhan tersebut dan fungsinya. Jadi anak-anak akan bermain sambil mencari jawaban dari bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya itu. Baik ya, strateginya sangat bagus Ibu, bagaimana anak-anak bermain sambil belajar ya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa dan jam berapa? Kalau pembelajaran ini akan kami laksanakan di setiap hari Rabu jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berarti sudah siap? Nah, sebelum belajar, Ibu mau absen dulu ya. Sanul Safwan, Afika, Alzira, Anggraini Pratiwi, Arif Budiman, Arlan Wijaya, Ibnu Abbas, Kaisa Dwi Putri, Maura Marif. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita mulai pelajaran kita sudah berdoa. Ibu juga sudah. Dan sekarang Ibu ingin menyampaikan pembelajaran apa yang akan kita capai hari ini. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Bagian baik, bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya ya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ya. Jadi sebentar, ini ada medianya Ibu di sini. Ibu akan bagikan satu orang satu, kemudian akan mencari masing-masing pasangan jawabannya itu apa ya. Pasangan jawabannya itu apa. Jadi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan juga memahami fungsi bagian tubuh tumbuhan. Selain itu kita juga akan mengaitkannya bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak ya. Nah, Ibu akan bagikan ada beberapa gambar yang akan Ibu bagikan ya. Jadi sebentar kalian akan mencari pasangan dari gambar-gambar yang Ibu berikan ini. Masing-masing mencari dengan senang hati, tetapi ingat tetap disiplin. Tidak boleh ada yang bermain dan juga ribut. Kita bermain tetapi bermain sambil belajar. Jadi sebentar kalian akan mencari. Ibu kasih salah satu contoh. Gambar apakah yang kalian bisa paham di sini? Ada buah. Jadi sebentar akan masing-masing mencari pasangannya apa itu buah dan apa fungsinya. Jadi sebentar Ibu akan bagikan secara acak ya. Ibu akan bagikan secara acak. Ini ada yang mendapat buah, kemudian ini apa? Batang ya. Kemudian ini apa? Daun apa? Nah, setelah itu apa lagi? Ini daun. Kalau ininya jadi kita akan bermain sambil belajar, masing-masing mencari pasangannya ya, masing-masing mencari pasangannya berkelompok. Jadi ini satu kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi di dalam satu kelompok ini ada beberapa gambar yang Ibu bagikan. Kemudian saling mencari. Jadi kalau misalnya di kelompok ini tidak ada jawabannya, kamu mencari di kelompok yang sebelahnya ya. Kalau jawabannya tidak ada sih, kamu mencari di kelompok sebelahnya lagi sampai ketemu dengan jawabannya. Setelah itu kita akan mempresentasikan dengan apa-apa yang kalian dapatkan ya, dengan misalnya.
jawabannya di kelompok ini. Untuk yang kelompok di sebelah sini, silakan cari jawabannya apakah ada di sini atau tidak ada. Silakan. Silakan berjalan mencari apa yang mana pasangannya kira-kira. Nah, sekarang ibu akan tentukan ya yang mana bagian tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan akar. Akar mana? Jadi setelah mendapatkan pasangannya masing-masing, ada yang pegang bagian tumbuh-tumbuhan dan ada yang pegang fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya. Berpasangan, cari pasangannya, cari pasangannya. Ya, bukan mana yang ada jawabannya. Bukan mana yang ada jawabannya. Oke? Ya, yang sudah silakan dudukkan. Oke. Siapa yang berani tampil ke depan membawa gambar bagian tumbuh-tumbuhan tersebut dan juga fungsinya dengan pasangannya? Siapa yang berani? Baik, Kaisa dulu ke depan berpasangan dengan siapa? Oke, tidak. Pegang, ya. Oke. Silakan. Dengarkan temannya ya. Reski, silakan dulu. Apa yang kalian dapatkan? Coba. Nah, namanya siapa? Siti Sahra. Alisa Dwi Putri. Nah, dia akan mempresentasikan apa yang dia dapatkan ya, pasangannya. Silakan bacakan. Batang pada tanaman adalah tempat fungsi umumnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun sebagai makanan.
pada proses fotosintesis. Beberapa fungsi dan bagi tumbuhan yakni tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan dan juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetasi. Bagus sekali. Jadi tadi itu adalah bagian tubuh tumbuhan itu daun. Jadi daun itu adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Nah, pada daun itu berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Sulfitra dan Akmal. Baik, semuanya sudah bisa memahami apa itu bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah apa? Akar dan buah. Kalian tadi sudah menyebutkan semua fungsinya. Kita sudah mempresentasikan juga di depan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira setelah adanya buah itu untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi hubungannya antara tumbuhan tadi dengan manusia itu adalah dengan adanya buah-buahan kita bisa makan banyak apa? Vitaminnya ya. Jadi itu kaitannya antara tumbuhan tadi dengan manusia. Kan kita sudah menjelaskan apa itu bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Sudah dipahami kan? Sekarang ibu akan berikan tugas apa kira-kira ini? Siapa kan kira-kira? Siapa? Diwarnai sesuai dengan warnanya. Bagus sekali Pak Hira. Jadi ini nanti dibingkai ya, kalau sudah bagus kita bingkai ya. Kita sudah presentasikan, sudah menyimpulkan. Sekarang ibu harap setelah pulang jangan lupa belajar. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinan masing-masing. Baik, kita berdoa dalam sampai jumpa anak-anak kita, bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nelviana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa dari SD Negeri Center Mawang. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Sumardi SPD MPD. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Center Mawang dan beliau adalah guru yang telah diobservasi pada proses pembelajarannya. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Sumardi. Waalaikumsalam Ibu Nelvi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi kita kembali bertemu pada percakapan pasca observasi ini. Dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, di kelas, dan ini tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana
perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Kalau bertanya tentang perasaan, tentunya sangat senang dan sangat puas dengan apa yang telah saya lakukan di kelas tentang pembelajaran yang Ibu observasi sebelumnya. Sangat puas ya Bu, Sangat puas. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan kedua, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu, bisa Ibu ceritakan kembali area kompetensi yang Ibu kembangkan dan seperti apa itu tahapannya Ibu? Kalau terkait dengan kompetensi yang dicapai pada saat pembelajaran tersebut itu adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan ini anak-anak bisa mengetahui tentang materi tersebut karena adanya media pembelajaran yang digunakan baik itu media langsung maupun media gambar. Nah, kalau keterampilannya itu anak-anak sudah mampu melaksanakan instruksi dari ibu ya, menggambar sesuai dengan warna yang sesuai pada gambar tersebut, seperti itu. Oke Bu, jadi ya area kompetensi yang dikembangkan itu pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi sejauh mana keberhasilan Ibu dalam area pengembangan kompetensi itu? Kalau menurut saya jika dinilai ya 90%. Kenapa Ibu berikan nilai 90%? Karena masih ada beberapa orang yang memang belum memahami ya, sudah tahu tapi belum bisa mengaplikasikan dengan apa yang ada di sekitar. Karena pembelajaran yang kemarin itu terkait tentang bagaimana memahami akar, batang, fungsinya, kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu masih ada beberapa orang yang belum terlalu memahami. Artinya dia sudah tahu, tetapi untuk mengaplikasikannya dia belum bisa. Seperti itu. Jadi masih ada beberapa siswa ya Bu. Siswa. Kira-kira pada saat pembelajaran kemarin itu ada tidak hambatan lain yang Ibu dapati? Kalau terkait hambatan tidak ada ya, karena pada dasarnya anak-anak setelah diperlihatkan media pembelajaran itu baik berupa gambar dan juga media langsung yang Ibu ambil dari tanaman yang ada di sekitar ya, memperlihatkan langsung, anak-anak tersebut sudah mampu sebenarnya mengetahui. Itu tadi Ibu sampaikan bahwa yang belum bisa itu adalah mengaplikasikannya seperti itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi masih ada beberapa siswa terus mungkin hambatan kurang ya. Jadi kira-kira untuk mencapai hal yang lebih baik lagi ke depannya itu kira-kira Ibu punya rencana atau tindakan apa Ibu supaya lebih anak-anak ini lebih semangat semua dan mencapai 100% begitu? Kalau terkait itu insya Allah kedepannya saya akan memberikan materi yang lebih memahami, lebih mendekati dengan apa yang dipelajari tersebut. Artinya banyak metode-metode yang bisa ditambahkan di dalam model pembelajaran tersebut sehingga anak-anak bisa memahami semuanya. Perlu tambahan model atau metode pembelajaran yang lebih konkret seperti itu. Jadi Ibu akan memberikan tambahan metode atau media pembelajaran yang lebih konkret lagi. Terima kasih Ibu Sumarni untuk waktu dan kesempatan telah melakukan observasi dan percakapan observasi pada kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat mengembangkan kompetensi siswa selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak pengajar praktik yang sudah hadir. Tadi itu percakapan observasi pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sumarni. Untuk selanjutnya mohon kiranya Bapak memberikan umpan balik terhadap coaching yang saya berikan tadi. Baik. Bapak saya silakan.
Baik, terima kasih Ibu Nelvi atas kesempatannya. Luar biasa sekali ya percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Kemarin juga telah melakukan percakapan pra-observasi dan juga observasi ya, langsung mengamati cara mengajarnya dari Ibu Sumarni yang luar biasa ya. Baik, mengomentari atau memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi, menurut saya sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Bu Nelvi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu memang betul-betul menggali tentang apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa yang telah baik dilaksanakan oleh Ibu Sumarni tanpa menggurui, tanpa memberikan saran-saran, tapi betul-betul menggali dari Ibu Sumarni sendiri. Jadi saya rasa cukup luar biasa. Namun ini perlunya mungkin masih perlu sedikit peningkatan terkait dengan menggali jawaban dari Ibu Sumarni ya. Jadi Ibu Nelvi ini perlu saya lihat tadi di awal kan Ibu Sumarni sudah menyatakan bahwa sudah merasakan kepuasan tersendiri ya dalam menjalankan pembelajarannya. Nah, sebenarnya dari situ mungkin bisa digali lagi kepuasan dari segi mana itu Bu Sumarni ya. Jadi itu yang belum terlihat tadi. Sebenarnya dari pertanyaan itu harus digali lagi tentang kepuasan apa yang membuat Ibu Sumarni puas, kemudian mungkin lebih rileks lagi bertanyanya supaya pertanyaan itu lebih menarik, mengalir begitu Ibu Nelvi ya. Atau mungkin karena seniornya Ibu Nelvi jadi agak-agak grogi dalam bertanya ya. Jadi itu saya rasa ketika tadi Ibu Sumarni itu mengatakan dia sangat puas, nah maka digalilah yang mana letak kepuasannya. Kemudian di dalam pembelajaran itu apa yang masih kurang. Nah, di akhir-akhir juga dikatakan bahwa itu kekurangannya atau tantangannya itu sudah diungkapkan. Di situ juga Ibu Nelvi bisa memberikan pertanyaan. Kira-kira apa yang akan dilakukan di situ terkait kekurangan itu dan kapan pelaksanaannya. Nah, itu yang penting karena kalau misalnya kita menanyakan dan Ibu Sumarni menyadari sendiri apa yang masih kurang itu kapan dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan itu penting karena kita akan mengukur bahwa Ibu Sumarni ini akan melaksanakan misalnya minggu depan ataukah misalnya bulan depan pembelajaran yang serupa tetapi dengan treatment yang berbeda. Saya rasa itu akan lebih menggali lagi pertanyaan dan mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Jadi betul-betul nanti kalaupun Ibu Sumarni masih ingin diobservasi dan Ibu Nelvi berkesempatan untuk mengobserver, nah kira-kira pada pembelajaran hari itu apakah memang betul-betul apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Sumarni itu betul-betul dilaksanakan atau belum terrealisasi seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin kekurangannya ya. Namun di luar daripada itu saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi ini mengobservasi guru senior ya dari Ibu Nelvi ya, luar biasa. Ini pengalaman tersendiri dan mungkin melalui guru penggerak ini ya kesempatannya untuk mengobservasi itu ada terbuka seperti itu. Dan Ibu Sumarni terima kasih banyak juga atas bantuannya. Saya ucapkan kepada Ibu Nelvi. Mudah-mudahan ini kita bisa saling sharing, bisa saling belajar dan bisa memberikan masukan kepada Ibu Nelvi maupun juga kepada saya. Luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sumarni menjadi rekan yang baik kepada Ibu Nelvi. Saya kira itu saja ya yang sempat saya lihat dan berikan masukan atau umpan balik ke depannya. Yang lebih pentingnya sebenarnya lebih rileks saja Ibu Nelvi ya. Seperti itu. Meskipun sudah ada pertanyaan yang sudah bagus disusun, ketika misalnya kita mendapatkan jawaban ya, itu dibuat seperti mengalir saja. Oke, seperti itu saja mungkin Ibu Nelvi. Ada pertanyaan mungkin?
Pak, mungkin tidak ada Pak. Terima kasih untuk umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih banyak untuk semua saran-sarannya dan apa yang masih perlu saya gali. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya supervisi akademik dengan teknik coaching ini selesai, mulai dari percakapan praobservasi dan observasi dan kegiatan ini pasca observasi. Terima kasih untuk kesempatannya ke Bapak pengajar praktik, terima kasih Pak Rusdi dan kepada Ibu Sumarti yang bersedia untuk observasi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.